Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bab barisan dan deret, terutama pada subbab memahami konsep dan menentukan pola bilangan. Langsung saja yang pertama yaitu konsep barisan. Di sini ada beberapa bilangan yang disusun secara berurutan, yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Bisa kita lihat bilangan-bilangan ini disusun secara berurutan dan memiliki pola atau aturan tertentu. Di sini ada angka 2, 4. 2 dengan 4, untuk mendapatkan angka 4 ini, 2 harus dijumlahkan dengan 2 supaya mendapatkan angka 4. 2 plus 2 sama dengan 4. Kemudian 6 didapatkan dari 4 plus 2. 8 juga didapatkan dari 6 plus 2 dan seterusnya. Sehingga dengan menggunakan pola atau aturan yang tetap ini, kita bisa menentukan bilangan-bilangan selanjutnya, yaitu di sini kita bisa dapatkan setelah 8 adalah 10, karena 10, 8 plus 2, kemudian 12, dan seterusnya. Kemudian ada lagi 2, 10, 50, 250, dan seterusnya. Bisa kita lihat, di sini juga memiliki pola dan aturan yang selalu sama. Nah, kita angan-angan. 10 ini didapatkan dari 2 dikali dengan 5. 50 juga didapatkan dari 10 dikali 5, 250 juga didapatkan dari 50 dikali 5, dan seterusnya selalu dikali dengan 5. Oke, jadi bisa kita lihat bilangan-bilangan yang berada di barisan ini selalu memiliki aturan yang tetap, seperti barisan ini selalu ditambahkan dengan 2. Barisan ini selalu dikalikan dengan 5. Oke, jadi barisan adalah bilangan yang disusun secara berurut dengan aturan tertentu. Oke, jadi barisan itu harus urut dan punya aturan atau pola tertentu. Barisan itu barisan itu dinotasikan dengan U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. U1 ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya sampai dengan suku ke N. Oke, ingat harus berurut. Ada berapa macam barisan? Yaitu ada dua macam barisan. Yang pertama yaitu aritmatika dan yang kedua adalah geometri. Oke, langsung saja kita bahas yang aritmatika. Barisan aritmatika. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, barisan-barisan ini 2, 4, 6, dan 8 itu disusun mempunyai aturan yang sama, yaitu ditambahkan dengan 2. Oke. Jadi, barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki beda yang tetap. Nah, 2 ini disebut dengan beda atau selisih. Ya, bisa kita lihat 2 dan 4 memiliki selisih 2. 4 dan 6 memiliki selisih 2, 6 dan 8 juga memiliki selisih 2. Nah, selisih-selisih ini disebut dengan beda. Beda dinotasikan dengan huruf B dengan rumus sebagai berikut. B sama dengan U2 dikurangi U1 atau U3 dikurangi U2 atau UN dikurangi UN-1. Nah, untuk lebih gampangnya cukup hafalkan atau ketahui satu aja rumus beda, yaitu atau dengan mengingat-ingat seperti ini. Beda itu yaitu suku setelahnya dikurangi dengan suku sebelumnya. 4 dikurangi 2 atau 6 dikurangi 4
atau 8 dikurangi 6. Oke. Yang selanjutnya yaitu rumus barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama. Suku pertama itu dinotasikan dengan U1 atau A. N adalah banyaknya suku dan beda adalah B. Langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini ada barisan aritmatika 5, 8, 11. Maaf, ini harusnya 14 ya. 14. Tentukan suku ke-7. Nah, kita analisis dulu yang sudah diketahui. Yang pertama yaitu ada A atau suku pertama. Suku pertama dari barisan ini adalah 5. Kemudian bedanya, suku kedua dikurangi dengan suku pertama. 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Atau 11 dikurangi 8 juga 3. Atau 14 dikurangi 11 juga adalah 3. Kemudian N-nya karena kita mencari suku ke-7, jadi N-nya adalah 7. Ditanyakan U7. Langsung saja kita masukkan ke rumus UN, yaitu A plus N-1 dikali B. U7 sama dengan 5 plus 7 dikurangi 1 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 23. Jadi suku ke-7 dari barisan 5, 8, 11, dan 14 adalah 23. Selanjutnya contoh kedua adalah negatif 1, 1, 3, 5, dan seterusnya. Tentukan suku ke-10. Kita analisis lagi. Yang pertama yaitu suku pertama atau A adalah negatif 1. Bedanya suku kedua dikurangi suku pertama. 1 dikurangi dengan negatif 1. Atau kalau kalian kesusahan karena ini negatif, kalian bisa menggunakan suku ketiga dikurangi dengan suku kedua. Kan lebih mudah, 3 dikurangi 1 atau 5 dikurangi 3 hasilnya 2. N-nya adalah 10. Yang ditanya adalah U10. Langsung kita masukkan ke rumus UN sehingga didapatkan U10 adalah 17. Oke. A-nya negatif 1, N-nya 10 dikurangi 1, B-nya 2, sehingga menghasilkan 17. Jadi, suku ke-10 dari barisan tersebut adalah 17. Langsung yang kedua yaitu barisan geometri. Nah, ini tadi 2, 10, 50, 250 memiliki aturan dan pola yang selalu sama, yaitu dikalikan dengan 5. Oke. Nah, di sini bisa kita dapatkan kesimpulan, yaitu barisan geometri adalah barisan yang memiliki nilai pembanding atau rasio antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, kita lihat dua suku yang berurutan 2 dengan 10. Memiliki pembanding atau rasio. Nah, rasionya yaitu 5. Oke, rasio dari barisan ini adalah 5. Nah, mereka ini selalu memiliki rasio yang tetap 5 dikali 5 dikali 5 dan seterusnya selalu dikali 5. Nilai pembanding atau rasio dinotasikan dengan huruf R. Rumusnya yaitu R sama dengan U2 dibagi U1 atau U3 dibagi U2 atau UN dikurangi dibagi UN-1. Nah, untuk mudahnya rasio atau pembanding itu atau perbandingan itu bisa kita notasikan dengan pembagian ya kan, per atau per seperti ini. Jadi untuk memudahkan mengingatnya yaitu barisan geometri memiliki rasio atau pembanding. Pembanding itu adalah pembagian seperti ini. Nah, bisa kita lihat dari barisan ini R-nya kenapa didapatkan 5, yaitu perbandingan dari 10 dibanding 2 atau 10 per 2. Didapatkan yaitu 5. Oke.
Perlu diketahui, rasio dan beda itu tidak selalu positif, bisa juga negatif, oke? Rumus barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Yang dikurangi 1 adalah N-nya, bukan R-nya, oke? UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, dan R adalah rasio. Langsung ke contoh pertama. 2, 4, 8, 16. Tentukan suku ke-8. Nah, kita analisis lagi. Yang pertama adalah suku pertamanya, atau A adalah 2. R-nya perbandingan dari suku kedua dengan suku pertama. Didapatkan yaitu 2. Kemudian N-nya, karena mencari suku ke-8, jadi N-nya adalah 8. Ditanya U8, langsung kita masukkan ke rumusnya. Nah, A-nya 2, R-nya 2, N-nya 8 dikurangi 1. Oke, 8 dikurangi 1. Yang dikurangi 1, 8-nya, bukan 2-nya. Didapatkan hasilnya 256. Jadi, suku ke-8 dari barisan tersebut adalah 256. Lanjut ke contoh kedua. Diberikan barisan 16, 8, 4, 2. Tentukan suku ke-8. A-nya 16, R-nya sama dengan perbandingan dari suku kedua dengan suku pertama, 8/16, atau disederhanakan menjadi 1/2, atau dituliskan dalam bentuk desimal yaitu 0,5 juga boleh, jadi terserah. Yang penting caranya benar dan hasilnya juga benar. N-nya adalah 8, ditanyakan U8. Jadi langsung dimasukkan juga ke rumus UN-nya yaitu A dikali R pangkat N-1. Jadi U8 sama dengan A-nya 16, R-nya setengah pangkat 8 dikurangi 1. Sehingga didapatkan yaitu 125. Maaf, ini harusnya masih ada 7-nya ya. Ini 16 dikali 1/2 pangkat 7. Oke, maaf ini typo. Harusnya masih pangkat 7. Sehingga didapatkan 125/1000, atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/8, atau dituliskan dalam bentuk desimal juga boleh. Jadi, suku ke-8 dari barisan geometri tersebut adalah 1/8. Kita lanjutkan ke deret. Oke. Ada 2 plus 4 plus 6 plus 8 dan seterusnya. Di sini 2, 4, 6, 8 juga memiliki aturan atau pola yang sama, yaitu mempunyai beda atau selisih 2, ya kan? 2 dengan 4 plus 2, 4 dan 6 plus 2. 6 juga plus 2 sehingga mendapatkan 8. Nah, di sini kita bisa lihat ini tuh sama seperti barisan tadi, yang membedakan adalah ini, penjumlahan. Oke, penjumlahan. Jadi 2, 4, 6, 8 ini membentuk barisan, namun di sini deret itu yang membedakan dari barisan adalah penjumlahan. Jadi, maaf, kita ke bilangan selanjutnya, barisan selanjutnya ini juga ada 2, 10, 50, 250, dan seterusnya. Ini juga memiliki aturan atau pola yang sama, yaitu dikali dengan 5, seperti di barisan tadi. Oke, yang membedakan hanyalah penjumlahan. Nah, jadi, pasti kalian sudah mengetahui apa itu deret. Deret adalah penjumlahan suku-suku dari barisan, ya kan? Tadi kan barisan, ini juga barisan, ini barisan aritmatika, ini barisan geometri. Nah, mereka dijumlahkan. Nah, penjumlahan-penjumlahan itulah yang disebut dengan deret. Oke.
Ingat, deret adalah penjumlahan dari suku-suku barisan. Deret juga terdiri dari dua macam, yaitu deret aritmatika dan deret geometri. Yang pertama yaitu deret aritmatika. Nah, ini dan 2, 4, 6, 8 juga memiliki pola yang sama. Sehingga deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari barisan aritmatika. Nah, ini kan bisa kita lihat ya. 2, 4, 6, 8. Yaitu barisan aritmatika. Karena memiliki beda yang selalu sama yaitu 2. Nih, 2, 6 dan 4 juga 2, 8 dan 6 juga 2. Nah, deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku barisan aritmatika. Rumusnya yaitu Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 dikali B. Ingat ya, Sn setengah N dikali 2A plus N min 1 kali B. Nah, ini yang rumus kedua, Sn sama dengan setengah N dikali A plus UN. Ini, kedua rumus ini sama, bisa digunakan keduanya. Namun, untuk rumus kedua ini digunakan apabila UN-nya sudah diketahui. Seperti itu. Sn adalah jumlah N suku pertama, A adalah suku pertama, N adalah banyaknya suku, B beda, dan UN adalah suku ke. Kita langsung ke contoh pertama. Ada 5 ditambah 8 ditambah 11 ditambah 4. Tentukan 8 jumlah 8 suku pertama. Oke, kita tentukan suku pertama yaitu 5, bedanya itu 3 dan N-nya adalah 8. Ditanya yaitu S8. Nah, kita gunakan rumus pertama yaitu Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N min 1 dikali B. Kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui ke dalam rumus ini, sehingga didapatkan hasil yaitu 124. Ya, ini 2 dikali A-nya 5 ditambah N-nya 8 dikurangi 1 dikali 3, sehingga mendapatkan 4 dikali 10 plus 8 min 1, 7 dikali dengan 3. Oke, sehingga didapatkan 124. Jadi, jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut yaitu 124. Kemudian yang kedua ada negatif 1 ditambah 1, ditambah 3, ditambah 5, dan seterusnya. Jika U10 adalah 17, tentukan S10. Nah, di sini sudah diketahui UN-nya, 17. Jadi, kita akan menggunakan rumus yang kedua. Nah, diketahui A-nya negatif 1, B-nya adalah 2, N-nya 10, U10-nya 17. Kita mencari S10. Nah, kita gunakan rumus yang kedua. Langsung kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. S10 sama dengan setengah dikali N-nya 10, A-nya negatif 1 plus UN-nya 17. U10-nya 17, sehingga didapatkan 10 dibagi 25 dikali dengan min 1 plus 17, jadi 16. Sehingga 5 dikali 16 didapatkan 80. Nah, apakah jika sudah diketahui U10 menggunakan rumus pertama bisa? Bisa, terserah. Pokoknya kalian tuh boleh menggunakan rumus yang pertama atau yang kedua. Tapi kalau sudah diketahui UN-nya, kalian akan lebih cepat menggunakan rumus yang kedua. Tapi kalau kalian mikirnya nanti terlalu banyak rumus, jadi kalian boleh-boleh aja cuma mengetahui satu rumus itu, menggunakan satu rumus itu saja, oke? Nah, jadi S10 dari deret tersebut adalah 80. Yang kedua yaitu deret geometri. Di situ ada 2 plus 10 plus 50 plus 250.
di mana angka-angka itu tersusun dengan aturan atau pola yang sama, yaitu dikali dengan 5. Nah, jadi sama dengan deret aritmatika, deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari barisan geometri. Ingat, deret itu penjumlahan. Jadi gampangnya itu deret itu cuma penjumlahan dari barisan. Itu rumusnya. Di sini juga ada 2 rumus. Tapi mau tidak mau kalian harus mengetahui 2 rumus ini karena penggunaannya berbeda. Yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikali dengan R pangkat N dikurangi 1. Yang dikurangi 1 R pangkat N-nya ya, bukan hanya N-nya saja. A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Rumus ini berlaku untuk soal yang rasionya itu lebih dari 1. Oke. Lebih dari sama dengan 1 sih sebenarnya. Seperti 1. Tapi kan kalau rasio 1 rumus deret geometri adalah ada 2. Oke, rumus deret geometri itu ada 2. Di mana kedua rumus ini mau tidak mau kalian harus mengetahui 2 rumus ini karena penggunaannya berbeda. Yang pertama yaitu Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Yang dikurangi 1 R pangkat N-nya ya, bukan hanya N, tapi R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Rumus ini kalian gunakan apabila rasionya lebih dari 1. Oke, diingat, jika R-nya di depan itu R-nya lebih dari 1. Seperti rasionya misalnya 2, 3, dan seterusnya, pokoknya lebih dari 1,5 menggunakan ini. Kemudian rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Untuk R kurang dari 1. Nah, gampangnya, jika R-nya di depan, ini kan R-nya di depan, R-nya lebih dahulu, itu rasionya lebih dari 1. Kalau R-nya di belakang atau dikurangi R, itu R-nya kurang dari 1, misalnya setengah, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Itu menggunakan rumus yang kedua. Sn adalah jumlah N suku pertama, A suku pertama, N banyaknya suku, dan R adalah rasio. Langsung ke contoh pertama, ada 2 plus 4 plus 8 plus 16. Nah, di sini ini adalah barisan geometri dan kita akan menentukan jumlah 8 suku pertama. Kita analisis dulu, A-nya ada 2, R-nya adalah 4 dibagi 2 adalah 2, N-nya adalah 8. Ditanyakan S8. Kita masukkan rumus yang pertama karena R-nya 2, di mana 2 lebih dari 1. Jadi Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Langsung kita masukkan angka-angkanya yang mendapatkan S8 sama dengan 2 dikali 2 di pangkat 8 dikurangi 1 per 2 min 1. Sehingga didapatkan yaitu 510. Jadi, jumlah 8 suku pertama dari barisan atau deret tersebut adalah 510. Kemudian contoh kedua, 16, 8, 4, 2, dan seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku pertama. Kita tentukan A-nya. A sama dengan 16. R-nya 8 per 16 yaitu setengah. N-nya 8. Ditanya S8. Nah, di sini R-nya setengah. Di mana setengah ini kurang dari 1. Sehingga kita menggunakan rumus kedua yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Oke, langsung kita masukkan angka-angkanya. S8 sama dengan 16
dikali 1 dikurangi S8 sama dengan 16 dikali 1 dikurangi setengah pangkat 8 per 1 min setengah. Seperti ini, sehingga didapatkan 31,9999. Itulah jumlah dari 8 suku pertama barisan geometri 16, 8, 4, dan 2. Oke, atau deret dari barisan tersebut adalah 31,9999. Oke, atau bisa dibulatkan juga. Boleh menjadi 31,1 misalnya. Oke, kesimpulannya, perbedaan dari barisan dan deret yang pertama ya. Barisan itu mencari suku ke N atau UN. Oke, cut. Biasanya soalnya yaitu tentukan suku ke N. Seperti itu kalimatnya. Kalau deret mencari jumlah N suku pertama. Oke. Soalnya biasanya dengan kalimat tentukan jumlah N suku pertama atau berapa jumlah N suku pertama gitu. Kemudian untuk aritmatika dan geometri perbedaannya yang pertama, aritmatika itu memiliki selisih yang sama antar suku disebut beda, memiliki beda atau selisih yang selalu sama. Kalau geometri memiliki pembanding atau rasio. Oke. Itu saja yang saya sampaikan dalam video ini. Semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf apabila memang banyak kesalahan dan kekurangan, mulai dari segi tipe ataupun terlalu cepat ataupun kesalahan-kesalahan yang lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.